semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Masih kurang semangat ya? Masih terlalu ngantuk ya? Shalom. Oke. Apa kabar semuanya? Ada yang sedang di gunung ya, ada yang sedang di mana, nggak apa-apa ya. Oke. Kembali pada siang hari ini kita akan berbicara mengenai interpersonal relationship. Kita akan kembali membahas mengenai ya tentang relasi. Dan pada pagi lagi ya. Jadi pada siang hari ini aku ingin memulai dengan sebuah quotes yang pernah bapak saya bagikan setiap kali kami ada mesbah keluarga. Saya baru ingat ya, ternyata bapak saya itu sering menekankan hal ini yang akhirnya menjadi inspirasi juga buat saya. Ini juga kemarin tuh sempat saya dengar tuh, Gading Martin pernah ngomong ini. Ini sebenarnya kalimat yang kalau bapak saya bilang dia dapat ini dari perkataan yang Gus Dur, yaitu apa? 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak. Sekali lagi, 1000 teman itu terlalu sedikit, satu musuh itu udah terlalu banyak. Bahkan kalau kita pikir dunia aja punya quotes kayak gini ya, 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak. Jadi memang pada saat itu bapak saya kebetulan karena bapak saya perantauan ya dari Medan. Orang dia kalau dibilang adalah Batak tembak langsung ya. Jadi dia punya di sini orang Batak itu bisa hidup hanya karena pergaulan. Makanya kalau kalian dengar anak Medan, lagu anak Medan, pasti itu intinya tentang pergaulan. Di mereka bisa kalau di situ kata-katanya ada kata-kata banteng di tanah orang, kalau di mana gitu apa gitu, gitulah pokoknya gitulah. Pada intinya mereka bapak saya ini sering banget menekankan tentang yang namanya bergaul gitu. Terus dia mengajari saya pelan-pelan kayak gini, kalau ada tetangga-tetangga lewat sapa, halo pak, halo bu, halo pak, coba si anak ini aja kayak gini. Nah biasa, itu saya masih ingat itu ya, itu memori-memori itu tiba-tiba muncul kemarin waktu siapin khotbah ini. Nah jadi memang pada dasarnya papa saya saat itu memberikan informasi seperti itu supaya saya belajar untuk bergaul, karena yang akhirnya nanti akan membuka banyak peluang untuk saya bisa bertahan hidup adalah salah satunya karena memiliki relasi gitu ya. Jadi saya harus melatih untuk berelasi. Dan salah satunya kemarin ternyata sahabat kita ya, Zevanya yang dia nggak tahu sedang kemana, kita nggak ada yang tahu kan. Nah dia ternyata kemarin baru diterima kerja di tempat dimana Kio kemarin memberikan kesini aja nih, nah coba. Nah itu akhirnya diterima ya setelah beribu-ribu tahun bergumul ya. Dan dia udah mulai kerja di hari Jumat kemarin katanya. Jadi dia interview Kamis, Jumat udah kerja. Puji Tuhan ya. Nah itu salah satunya interpersonal relationship supaya selamat. Akhirnya dia bisa selamat, minimal bisa makan nasi dan Indomie setiap hari. Dan ada ayam telur ayam omega lah ya. Yang telurnya kalau dimasak bukan warna putih tapi warna oranye. Nah jadi papa saya waktu itu memang bilang kayak adanya relasi itu penting untuk saya bertahan hidup. Tapi di dalam firman Tuhan, kemarin kita disadarkan interpersonal relationship punya goals, punya purpose, yaitu bicara tentang supaya semua orang bisa menikmati yang namanya keselamatan. Jadi keselamatan yang dinikmati manusia itu bukan hanya sekedar masuk surga. Itu bukan terlalu sempit, tapi terlalu sederhana kalau kita punya pengertian kayak gitu. Supaya selamat adalah supaya bisa menikmati karunia-karunia keselamatan yang ada di dalamnya juga. Sekali lagi, menikmati karunia-karunia keselamatan yang ada di dalamnya juga. Salah satunya apa? Relasi. Karena manusia diciptakan untuk bisa berrelasi. Kalau kita nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, itu adalah keadaan terburuk daripada kena penyakit kronis. Ingat ini ya, gak bisa ngomong sama siapa-siapa, itu adalah keadaan yang lebih buruk daripada penyakit kronis apapun. Makanya ICU yang sudah benar-benar tempat yang tidak bisa orang masuk lagi, itu lebih menyakitkan daripada yang masih bisa orang-orang masuk itu.
Kenapa? Karena udah nggak bisa lagi punya interaksi, sungguh sedih gitu ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami dan sama-sama mengerti. Jadi sekali lagi, relasi itu punya tujuan, punya goals adalah supaya kita bisa menikmati anugerah keselamatan. Sekali lagi, bukan hanya sekedar selamat. Jadi anugerah keselamatan yang dibicarakan di dalam Alkitab itu tidak hanya sekedar masuk surga, ketemu Tuhan. Tidak. Makanya anugerah keselamatan itu kapan bisa dinikmati? Sekarang. Saat ini juga. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah selesai anugerah keselamatan itu dinikmati. Jadi mulai dari kapan? Sekarang. Makanya inilah yang diperjuangkan oleh orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen membagikan anugerah keselamatan ini kepada orang supaya orang menikmati kelimpahan hidup yang kita nikmati. Sekali lagi, kita orang Kristen membagikan anugerah keselamatan supaya mereka menikmati apa yang kita nikmati. Makanya kalau kita dibilang kita sudah bertobat, kita percaya kepada Injil, dan kita tahu hidup kita penuh dengan kelimpahan, sukacita, nggak mungkin kita diam dan tidak membagi Injil itu. Makanya membagi Injil bukanlah sebuah tantangan bagi orang yang sudah menikmatinya, tapi sebuah kesenangan bagi orang yang mengerti. Itulah kenapa Paulus, meskipun dia di penjara, kita udah bahas minggu lalu, meskipun dia di penjara, tapi dia tahu itu adalah tempat yang mulia. Bahkan nanti kita lihat di dalam teks yang akan kita baca nanti, Paulus dibilang mendapatkan anak. Semua orang tua pasti mengharapkan punya anak, betul? Makanya keadaan itu nanti adalah keadaan yang sangat membahagiakan buat Paulus. Udah dia bisa di penjara karena Yesus, di penjara itu dia dapat anak. Ini dapat anak, konotasinya tolong kita sama-sama punya konotasi yang sama ya. Ini bukan dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Maka dari itu kita akan kembali membahas mengenai I have a special request. Kita akan membaca teks Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca kitab Filemon. Hari ini kita akan baca ayat 8 sampai 15. Tapi kemungkinan besar kita hanya baca dan bahas ayat 8 sampai 10. Saya merasa sayang banget kalau poin yang akan saya bagikan hari ini itu nanti ada tambahan poin lain sehingga poin yang akan saya bagikan ini jadi lupa. Jadi saya sengaja hari ini saya cuma bagiin satu poin. Benar-benar satu poin aja, dan mungkin dalam waktu 2 menit lagi ibadah kita harus selesai. Itu kan yang kalian cari kan? Ya, gak usah datang besok ya. Filemon 1. Filemon di sininya bukan fil ya, bukan FIL tapi FLM. Kenapa bukan fil? Karena ada Filipi. Filipi dan Filemon depannya sama, fil. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau menyingkat tulisan Filemon atau Filipi, tolong FLP atau FLM, bukan fil, karena dulunya fil. Oke? Bisa dimengerti ya? Oke. Filemon 1 ayat 8 sampai 15 saya bacakan. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Perhatikan itu ya, mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Jadi di sini Paulus menekankan penekanan anak ini sangat luar biasa ya kepada Onesimus. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Oke, ini yang akan kita bahas di dalam bagian ini, ayat 8 sampai 15 yang kita baca, tapi yang akan kita bahas hanya 8 sampai 10. Saya bacakan sekali lagi dan garis bawah kalimat di ayat 8.
Sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh. Garis bawah, untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Itu yang akan kita bahas. Ya, sampai ayat yang ke di 9 bagian situ ya, 9 bagian B. Oke ya, jadi ada hal yang kita perlu bahas, dan hari ini kita cuma bahas satu poin aja. Apa poin yang akan saya bagikan? Poin yang saya bagikan hanya satu, yaitu apa? Di dalam interpersonal relationship kita perlu mempelajari yang namanya menempatkan diri. Ini adalah poin yang sangat sulit, menempatkan diri. Oke? Apa? Apa? Menempatkan diri. Percaya atau enggak, ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan manusia. Bagaimana manusia menempatkan dirinya di dalam semua jenis relasi apapun itu. Kadang kita sulit sebagai anak, bagaimana caranya saya menempatkan diri saya sebagai seorang anak. Kadang-kadang kita melihat interaksi orang lain kepada kita, misalnya kita sebagai anak melihat interaksi orang tua saya kepada saya, kok kayaknya mereka kayak gini ya. Lihat, jadi kadang-kadang kita itu nggak ngerti bagaimana menempatkan diri, dan kita itu kadang-kadang melihat orang lain nggak ngerti bagaimana menempatkan diri. Tetapi di dalam teks ini, Paulus mau mengajarkan satu hal yang sangat penting tentang interpersonal relationship. Jadi di dalam interpersonal relationship dan untuk mendapatkan interpersonal relationship, jadi ada dua ini, di dalam dan untuk mendapatkan. Oke? Untuk mendapatkan dan ada di dalam interpersonal relationship, orang harus mengerti yang namanya menempatkan dirinya. Kalau kita belum kenal sama seseorang, kita pengen kenal lebih jauh, ya nggak mungkin dong kita langsung toyor kepalanya, apa kabar? Nggak ada kan kayak gitu kan? Kita biasanya deketin orang harus menempatkan diri pelan-pelan. Nanti di pertemuan kelima baru kurang ajar, ya biasanya gitu stepnya. Ajar, kurang. Udah nggak, di sini udah nggak ada adab gitu ya. Nah biasanya kayak gitu, betul nggak? Jadi pertama-tama kita, oh iya, sehat kah? Pertanyaan sehat kah itu adalah pertanyaan orang yang nggak kenal sama temannya. Gimana bro? Sukses? Udah sehat? Nah itu pertanyaan-pertanyaan klise aja sebenarnya. Nah itu yang harus kita ngerti. Untuk mendapatkan interpersonal, kita harus belajar menempatkan diri. Tetapi di dalam interpersonal, engkau juga harus bisa belajar untuk menempatkan diri. Ini yang kita kadang-kadang gak bisa lakukan. Nah ini yang parah. Kenapa? Di zaman sekarang, kita itu manusia hanya mau berinteraksi dengan cara kita. Setuju atau enggak? Jadi maunya pakai cara saya. Siapapun termasuk gua. Kadang-kadang gua juga ada kayak gitu. Pokoknya pakai cara harus ini. Kalau dia nggak gini, kayaknya nggak mau gua. Ya biasa kayak gitu. Tapi itu harus hati-hati. Dengan cara seperti itu harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Gini loh. Coba kita pikir, kita bayangkan, pribadi apa yang berhak untuk yang dia tuh punya option itu untuk mau dengerin orang lain dan nggak mau dengerin orang lain. Pribadi apa itu? Cuma raja yang bisa melakukan itu, betul gak? Kalau misalnya nih, kita datang sama seorang raja, dia nggak mau dengerin kita, nggak apa-apa kan? Terus kita datang sama seorang raja, dia mau dengerin kita, itu nggak apa-apa kan? Jadi bebas kan, terserah dia. Nah hati-hati, kalau dalam interaksi kepada siapapun, kita punya interaksi kita kayak raja yang terserah kita. Gue mau dengerin siapa, nggak mau dengerin siapa, itu terserah gue maunya yang penting orang lain lo ngerti gue. Ini ada bahayanya apa? Jangan-jangan kita sedang merasa orang-orang lain ini semua adalah pengikut saya adalah rajanya di situ. Hati-hati dengan mental ini. Ya hati-hati. Kenapa? Ini sangat berbahaya. Karena satu-satunya yang berhak untuk melakukan itu hanya raja, dan yang berhak untuk tidak mendengarkan permohonan kita itu hanya Tuhan. Yang berhak itu hanya Tuhan. Kita sesama, adakah yang merajai satu dengan yang lain? Ada? Saya harus menyembah kepada kalian? Ada? Atau kalian harus menyembah kepada saya? Ada? Nggak ada kan? Jadi pertanyaannya, saya apakah saya punya option gitu yang kayak, oh iya, nggak deh, iya,
gue mau main ini, gue nggak mau main ini, gue mau main ini, gue nggak mau main ini, gue mau main ini. Hati-hati, gue nggak bilang itu gimana ya, harus hati-hati dengan mental seperti itu, ya. Jangan sampai itu terlalu ada di kita sampai membuat kita jadi memilih-pilih semuanya itu terserah kita. Dan jangan sampai kita menganggap orang-orang yang ada di sekitar kita itu hanya sebagai orang yang sedang memberikan persembahan kepada kita. Kalau lo mau memberikan telinga lo kepadaku, gue mau dengerin lo, gue mau temenan sama lo. Kalau lo mau memberikan hatimu, hartamu, hidupmu sama aku baru mau bergaul dengan kau. Hati-hati dengan itu. Kenapa? Itu mental seorang raja. Di sini kita tidak ada yang menjadi raja bagi satu dengan yang lain. Satu-satunya raja, the only king is only Jesus Christ. Kalaupun kita disuruh menguasai, kita bukan disuruh menguasai yang lain. Memimpin orang lain bisa, bukan menguasai orang lain. Maka kita harus ngerti, menempatkan diri itu penting gak? Penting. Lihat cara Paulus, sekalipun di dalam Kristus aku punya kebebasan penuh. Untuk apa? Memerintah. Dia bebas gak untuk memerintahkan Filemon? Kenapa dia bebas? Pertanyaannya itu. Karena dia seorang rasul. Karena dia yang membangun jemaat. Karena dia seorang hamba Tuhan. Dia perlu, Filemon, gue izinnya mau masukin si Onesimus ke gereja ini. Perlu gak? Aneh gak? Misalnya di gereja ini, misalnya Rap berantem sama Osvaldo. Ya, misalnya Osvaldo curi kemampuannya Rap gitu ya. Ya, soalnya nggak ada lagi yang bisa dicuri. Atau curi sepatunya Rap yang New Balance gitu. Dicuri nih. Terus Osvaldo masuk penjara gitu ya. Penjaranya di Polsek Pasar Baru. Penjara apa itu? Nah terus tiba-tiba gue datang, gue tulis surat sama gembalanya, Jo, boleh nggak kalau Osvaldo masuk lagi ke gereja ini? Nggak perlu kan? Gue mau masukin Osvaldo aja terserah gue, betul nggak? Perlu nggak itu dibikin? Nggak perlu, nggak harus. Tapi pertanyaannya, dibikin nggak sama Paulus? Paulus kenapa mau melakukan hal itu? Karena dia tahu dia harus menempatkan dirinya. Kenapa dia menempatkan dirinya? Memperjuangkan supaya Onesimus mengalami kelimpahan anugerah keselamatan. Jadi ketika nanti Onesimus datang ke dalam gereja itu, Onesimus diterima dengan baik. Enggak lagi diterima dengan diingat-ingat masa lalunya. Onesimus si pencuri sudah datang. Simus jangan mencuri. Simus jangan mencuri. Iya kan? Iya gak? Jadi yang dilakukan Paulus adalah supaya Onesimus diterima dengan sangat baik oleh Filemon dan gereja di situ. Jadi si Paulus menulis surat kepada Filemon supaya Filemon mau menerima Onesimus. Dan di dalam menulis surat itu dia bilang, gue bebas, gue punya kebebasan penuh. Tapi lihat dia bilang apa? Tapi mengingat kasih